Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Pagi, Pak. Baik, Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik. Pada hari ini kita akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kita. Sebelumnya dulu kita akan melaksanakan niat belajar. Bapak minta Sinaso untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita sebelum memulaikan kegiatan belajar mengajar, kita Bapak ajak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya hitung dari 1 sampai 3, dimulai. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berdendam pulang. Menjadi Aku berjanji padamu menjunjung airku tanah air Indonesia. Ya, lagu ini yang barusan kita nyanyikan tadi, ini adalah keadaan daripada wilayah negara Indonesia kita, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu dari Sabang sampai Merauke itu apa? Saya, Pak. Coba Ibu Zamzali. Dari kota Sabang sampai kota Merauke. Ya, kota Sabangnya terletak di mana? Pak? Di Aceh, Pak. Di Aceh. Aceh. Tuh. Merauke-nya di mana? Di Papua, Pak. Nah, di Papua. Nah, lagu ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Jadi kita di Indonesia ini mempunyai beragam macam suku bangsa dan budaya. Jadi semua itu adalah merupakan perbedaan yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Inilah salah satu keunggulan kita di negara Indonesia ini. Perbedaan itu membuat kita menjadi satu. Itu tertera juga pada lambang burung Garuda kita yang di kaki burung Garuda. Ada yang tahu yang di kaki burung Garuda itu apa? Saya, Ada, Pak. Pak. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Pak. Tunggal Ika, Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Artinya, kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita berbeda ras dan sebagainya, budayanya,
tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. 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 Nah, jadi setiap suku bangsa Indonesia itu mempunyai kebiasaan yang di daerahnya masing-masing. Nah, kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tersebut. Contohnya seperti gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, ini adalah merupakan salah satu budaya yang terdapat di salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang tahu ini dari suku mana? Nias, Pak. Nias, Pak. Lompat batu. Siapa yang jawab pertama tadi? Zamzalis, Pak. Zamzalis, Pak. Zamzalis. Pintar, Zamzalis. Zamzalis suku bangsanya dari mana? Sukunya dari mana? Jawa, Pak. Jawa. Jadi Zamzalis juga tahu bahwa yang ada di gambar ini adalah suku dari Nias. Nias. Saya sering lihat dari uang, Pak. Uang kertas, Pak. Nah, ya betul sekali. Jadi selain daripada mengetahui budaya kita sendiri, suku kita sendiri, kita juga harus mengetahui suku dan budaya daripada orang lah. Suku bangsa, suku kota lain ya, Pak? Ya betul. Jadi Daerah lain. Itulah salah satu cara kita menghargai dan mengetahui bagaimana budaya orang lain itu juga. Kita juga jangan hanya berpatokan kepada budaya kita sendiri. Ya. Nah, ada beberapa contoh-contoh dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Saya berikan contoh ini. Ini yang terlihat dalam gambar ini adalah suku Jawa. Ada pakaian adatnya, ada tarinya, ada rumah adatnya, dan ada juga keris. Seperti misalnya suku Batak juga, tariannya yang terkenal di situ apa? Yang tahu suku Batak? Suku Batak Tortor, Pak. Betul. Loh, Zamzalis tahu semua ini. Yang lain mana? Hendra di mana? Ayahnya orang Batak, Pak. Hendra ngantuk ya? Hendra di mana? Oh, Ya, Pak. Ya. Nerliza, Kemudian, Pak. Nerliza, Pak. Nerliza saya, Pak. Saya sukunya Ya. namanya itu Besemah, Pak. Wah. Suku Sumatera, Pak. Pesemah, gitu Pak. ya. Bagus. Pernah bagus, saya Nerliza. dengar, Pak, sukunya, Pak. Apa? Nggak pernah saya dengar suku Besemah, Pak. Bapak juga begitu, sama dong kita. Itu salah satu suku di Sumatera, Pak. Sumatera Selatan. Oh, gitu ya. Saya juga orang Sumatera Sumatera. Selatan. Jadi inilah makanya kita mempelajari ini supaya kita dapat mengetahui beberapa suku bangsa di masing-masing tempat. Nah, jadi ini adalah beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa demi persatuan dan kesatuan harusnya kita menyadari dan menghargai keanekaragaman tersebut sehingga dapat menjadi satu bangsa yang tangguh dengan semboyan tadi, Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika, Tunggal Pak. Ika. Siti tahu artinya tadi apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Ya. Pandai Nerliza. Yeay. Pak. Jadi keragaman suku bangsa dan budaya
sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Asal ras, perbedaan lingkungan, latar belakang sejarah, perkembangan daerah, dan puluhan agama serta kepercayaan itu wajib kita satukan supaya negara kita ini tetap aman dan damai. Ingat bahwa beberapa perbedaan ini janganlah menjadi bumerang di dalam masyarakat, sehingga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat itu terlebih-lebih di negara kita Indonesia harus kita pupuk dengan baik. Baik. Ya. Untuk mata pelajaran kita ini, Bapak akan bagikan LPD kepada anak-anak kami. Nanti ini akan dikerjakan dan dikumpulkan pada akhir pembelajaran kita. Silakan Yayu membagikan lembar kerjanya. Baik, Pak. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, tentu saja pada budaya-budaya kita di Indonesia ini ada juga yang salah satunya alat musik tradisionalnya dan lain-lain sebagainya. Alat musik tradisional dulu. Yang setahu kalian alat musik tradisional itu seperti apa contohnya? Rebana, Pak. Keroncong. Keroncong. Kita ambil satu keroncong. Angklung, Pak. Keroncong. Ya, bagus. Keroncong itu berbunyi kan? Iya. Iya, Pak. Bagus suaranya, Pak. Ada bunyinya kan? Ada, Pak. Dengan cara apa keroncong itu bisa berbunyi? Dipetik. Dipetik, bagus. Kemudian ada lagi gendang. Dengan cara apa gendang itu berbunyi? Dipukul, Pak. Dipukul, Pak. Dipukul, Pak. Dipukul. Jadi segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi, bahwa seperti keroncong, gendang, dan berbagai benda yang menghasilkan bunyi adalah termasuk daripada sumber bunyi. Sumber bunyi. Bapak sudah kasih contoh di sini sumber bunyi di antara lain Suara pertama, petir, Pak. suara petir, ya betul, suara petir. Kemudian yang Suara kedua, radio. suara radio atau televisi yang dinyalakan. Suara kereta api, Pak. Betul. Ya. Nah, Suara mobil. betul. Suara manusia Suara bagaimana, motor, Pak? Pak. Kalau suara manusia, Pak, apakah termasuk sumber bunyi, Pak? Sumber bunyi, Pak. Ya, termasuklah karena manusia Iya, ya. itu sendiri yang mengeluarkan bunyi. Sumber bunyi Ya. itu. Bunyi dapat dihasilkan melalui berbagai cara, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sudah saya tanyakan tadi, ada bentuknya ditiup, ada bentuknya diketuk atau ketukan, ada petikan, ada Gesekan. gesekan. Gesekan ini seperti apa dia contohnya?
Biola. Main biola. Ya, biola. Seperti tepukan. Nah, ini semuanya benda-benda ini namanya adalah benda-benda yang dapat menghasilkan Bunyi. Nah, yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Saya akan membagikan kembali lagi LKPD berikutnya. LKPD yang pertama tadi sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya, Zamzalis kembali kumpulkan LKPD yang pertama dan Yayu membagikan LKPD yang berikutnya. Baik, Sudah, Pak. Pak, sudah saya kumpulkan, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah dibagikan. Sudah, Pak. Ya, sambil mengerjakan LKPD dari yang sudah Bapak jelaskan, silakan jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas tadi, silakan ditanya. Ada yang ditanya? Ada, Pak. Pak. Apa? Tidak ada ya? Ada, Pak. Ya. Ya, itu saat petir, Pak. Dari mana asalnya itu, Pak, bisa keluar? Oh, itu adalah petir itu dari langit, dari langit. Jadi ketika kita nanti tingkat kelas kita itu meningkat, mungkin di kelas 6 atau di SMP, bagaimana prosesnya nanti petir itu bisa terjadi, maka di situ kita akan pelajari. Makanya Naso harus selalu rajin belajar supaya nanti naik kelas dan pengetahuannya bisa bertambah di kelas yang lebih tinggi. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, silakan kumpulkan LKPD-nya kalau tidak ada pertanyaan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Metode, silakan. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini? Mengenai pengetahuan tentang suku, Pak. Ya, tentang suku. Terusnya, Sumber-sumber Raja? bunyi lagi, Pak. Sumber-sumbernya, Pak. Nerli, Pak. Sumber-sumber bunyi, Pak. Ya, bagus. Benda-benda yang menghasilkan bunyi, Pak. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat bahwa pada pelajaran hari ini mengajarkan kita tentang berbagai suku bangsa, mengajarkan kita bagaimana kita menghargai suku bangsa orang lain. Ya, kadang-kadang kita mengejek suku bangsa yang lain, itu tidak boleh. Jadi inilah fungsinya kita mempelajari pelajaran kita ini, keragaman suku bangsa kita ini, supaya kita dapat menghargai apa-apa saja keragaman yang ada di wilayah suku bangsa orang lain. Terutama kita juga jangan menghilangkan budaya kita sendiri. Seperti misalnya kita di suku Nias ini kita punya Hombo Batu. Jadi yang Bapak lihat sekarang Hombo Batu itu hanya ada di Nias Selatan. Sementara itu adalah milik semua orang Nias. Jadi yang membudidayakannya hanya di Nias Selatan. Kita juga bisa melakukannya di sini dengan berbagai pendukung-pendukung dari pemerintahan.
kita dapat melestarikan budaya kita dengan membuat sanggar budaya. Nah, itu. Jadi kita patut harus menghargai budaya kita sendiri juga. Baik, hasil daripada LKPD yang sudah Bapak periksa, ini sudah ada nilainya semua bagus-bagus, dan untuk nilai yang bagusnya ada 2 orang, di Zamzali sama Nerliza. Hore. Terima kasih, Pak. Tapi ini hanya sekedar nilainya saja, hadiahnya tidak ada karena ini bulan tua, Bapak belum gajian, tidak bisa memberikan hadiah. Ya, Nanti kalau baik. bulan muda Bapak belikan ya, Pak. Pasti Bapak berikan. Ditunggu gajiannya, Pak. Ya. Ditunggu gajiannya. Ya, pasti Bapak berikan, tapi nggak janji ya apa hadiahnya. Yang penting ada. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita menutupnya dengan doa. Silakan si Evi membawakan kita dalam doa. Nah, baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak kami Evi. Nah, sekarang karena pembelajaran kita telah berakhir, silakan kumpulkan bukunya dan pulang. Hati-hati di jalan. Salam sama orang tua. Tetap belajar di rumah. Semangat. Baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Yahoo. 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 Yahoo artinya selamat apa tuh? Selamat pagi, selamat siang. Bebas Selamat siang. mau malam, Ucapan mau salam. siang, bebas banyak. Itu ucapan salam dari suku Nias, Pak. Berarti Yahoo itu ya, Yahoo itu ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Yakobo. Ya, itu salam dari Nias. Yahoo. Aho. Ya, Lupa ya. Ya, Yahobu, Yahobu. Itulah hikmahnya kan. Dapat ilmu baru nih. Iya, Pak. Artinya bisa sama pagi, bisa meriam, bisa malam ya. Orangnya Ini tampilan Pak Endayanto Zaluhu dari Nias ya. Sekarang kita minta masukan komentar. Yang pertama dari Ibu Isen dulu ya. Ibu Isen dulu. Oke, Pak. Ya, silakan. Nah, baik, terima kasih kesempatan saya untuk menyampaikan pendapat tentang pengamatan dalam free teaching Pak Endayanto Zaluhu. Nah, saya perhatikan tadi secara keseluruhan memang ada pembuka atau pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, yang menjadi saran, ini saran. Ya, Yang pertama, tadi di awal memang ada menarik motivasi siswa, tapi kurang greget, sehingga siswa sepertinya kurang semangat gitu, terima biasa-biasa saja. Jadi itu hanya saran. Yang kedua, dalam syair ya atau lirik lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, biar tidak mengalami miskonsepsi, saya perhatikan tadi ada kata menjajah. Ya, menjajah pulau-pulau. Tapi menurut saya ya, kalau saya dengar atau saya salah, saya juga yang salah. Misalnya berjajar itu kalau nggak salah ya, berjajar. Iya, berjajar pulau-pulau. Menjajah itu yang pertama, biar tidak mengalami miskonsepsi. Kedua, saya juga kurang tahu apa model pembelajaran Bapak, entah ceramah atau apa gitu. Karena melulu saya perhatikan tadi bentuk ceramah. Jadi Bapak lebih dominan daripada siswa. Demikian saran dari saya, Pak.
Ya. Langsung ditanggapi, Pak. So, Ya. sama-sama. Baik, Ibu Efisien, terima kasih saran dan pendapat yang sudah Ibu berikan. Ini juga beberapa hal yang Ibu sampaikan akan saya perbaiki, termasuk tulisan yang ada di apa tadi ya, di lagu saya tadi. Teks lagu. Jadi beberapa saran dari Ibu saya tanggapi bahwa mohon maaf, saya baru kali ini mengajar tematik. Jujur. Ya, Sama, Pak. jujur ini. Sama. Ya. Jadi mengajar sebelumnya saya mengajar pakai KTSP ya. Nah itu dalam pembuatan menyampaikan beberapa hal di K13 ini saya kaku. Saya sebenarnya orangnya kalau mengajar semangat. Ya, bahkan di sekolah kalau saya mengajar, saya termasuk guru yang difavoritkan. Tapi untuk melakukan pembelajaran K13 ini, saya sangat ragu. Susah sekali, susah. Mulai dari beban membuat RPP-nya bagaimana, bahan ajarnya bagaimana, saya sudah pusing. Makanya saya agak selalu terlambat dalam mengupload beberapa tugas, karena itu tadi saya baru buka ini, buka itu, cari ini di Google dan lain sebagainya, karena saya tidak punya modal apapun ya. Ini merupakan satu pembelajaran yang baru dan sangat berarti buat saya untuk memotivasi saya sebagai guru yang profesional ke depan melaksanakan pembelajaran K13 ini. Jadi berbagai saran, pendapat dari teman-teman, lebih-lebih Pak dosen, sangat saya butuhkan di sini karena saya mulai dari nol. Terima kasih Pak. Ya, masih ya. Yang penting tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan lemah semangat gitu kan. Harus optimis. Nah, Kita sama-sama belajar, Pak. sama-sama lihat Ibu Siti tetap semangat, Ibu Siti. Jadi itu tadi ya, memang merupakan hal baru bagi Pak Yanto ya. Tapi walaupun demikian, itulah kita keuntungan kita ikut PPG ini. Jadi banyak hal-hal baru yang mudah-mudahan nanti mungkin ada membawa ke pembaharuan pembelajaran di sekolah kita masing-masing ya. Nah selanjutnya Ibu Sahariani ya, Ibu Sahariani. Iya Pak. Silakan masukan. Terima kasih Pak kepada Pak Enda selama sudah melakukan petitum dengan baik. Dari saya ingin menyampaikan ada sedikit masukan, tapi untuk kebaikan Bapak, jangan sakit hati nanti ya Pak. Bapak harus semangat karena kita di sini semuanya berkelompok ini pengen lulus semuanya ya. Kita saling membantu juga. Amin. Untuk ya mungkin saya entah salah dengar atau pas sinyal tadi saat pendahuluan ya Pak. Saya tidak ada mendengar ada berdoa. Atau memang saya yang Ada berdoa. Bu, tadi efisien nggak salah yang pimpin ya. Berarti ada bagus ya sudah. Berarti pas saya nggak bagus tadi ya Bu, maaf ya Pak. Kalau sudah ada, dan yang kedua yaitu adanya pemengelan kata di kata baik, ya. Dan ya, tapi ya mungkin bisa diperbaiki untuk selanjutnya ya Pak. Dan yang ketiga yaitu cara mengajarnya harus lebih semangat lagi. Sama seperti yang katakan Bu Efisien, lebih semangat lagi agar suasana kelas itu lebih menyenangkan. Ya Bapak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Yanto diberikan. Baik Pak, terima kasih saran dan pendapat dari Bu Sarini. Yani. Baik juga ini. Ibu artis.
Jadi saya tidak berkomentar lagi Pak. Segala saran pendapat yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya, maka akan saya perbaiki supaya menjadi motivasi dalam saya memberikan pembelajaran kepada siswa supaya tidak akan terjadi lagi miskonsepsi antara siswa dan guru. Itu saja Pak. Terima kasih semua saran-saran dari Bapak Ibu. Ya. Saya akan tampung dengan senang hati. Terima kasih. Jadi itulah apa namanya, kadangkala kalau kita kan tidak terlihat ya. Jadi orang lain yang melihat kita mungkin kekurangan kita di sana sini ya. Tapi itu adalah kita anggap semacam apa? Semacam apa namanya, pengalaman yang mendorong kita untuk ke arah yang lebih baik lagi dalam mengajar ya. Iya Pak. Nah dari kegiatan awal, kegiatan akhir ya, kegiatan awal, inti dan akhir itu sudah berlangsung dengan baik ya. Namun ada beberapa hal memang yang kekurangan itu biasa ya. Ada dari segi penampilan, gaya, bahasa jelas ya, jelas anak suka enak menerimanya. Nah Pak Yanto kan tidak apa, kalau bahasa saya itu tidak tergesa-gesa gitu ya, santai aja gitu ya, santai ya. Nah namun ada beberapa santai, hal, Pak. ya, namun ada beberapa hal yang perlu ya. Pertama tadi Bapak modelnya model apa Pak? Model yang digunakan model apa? Apakah model problem solving, pemecahan masalah, atau model, kan ada di RPP kan ada model itu, atau model cooperative learning apa gitu ada. Kalau pengen ingat nggak di RPP Bapak menggunakan model apa? Kan ada model, ada pendekatan, ada metode gitu ya. Nah, modelnya itu ada macam Pak Hendra itu model blended learning, ada daring, ada luring. Kalau Pak Yanto ini kan luringnya ya, luring. Nah, itu modelnya apa tuh? Kontekstual Pak. Model kontekstual ya. Artinya kalau model kontekstual itu di dalam RPP kan paling tidak ada tergambar. Kan kontekstual itu artinya seorang guru mengajar selalu mengkaitkan dengan fakta nyata gitu ya, dengan fakta nyata dan sesuai pula dengan pengalaman anak sehari-hari. Itu yang saya katakan di awal tadi pada saat siapa tadi, Ibu Jam Jalu siapa tadi ya, kalau macam di Pontianak ini kan ada kereta api. Nah kalau kita cerita api anak kan agak bingung dikit ya, lama susah, anak harus mengakomodasi dulu, mikir-mikir dulu ya. Tapi kalau di Sumatera begitu cerita api, mungkin di Sumatera Barat udah langsung nyambung ya, karena sudah ada di benak anak, karena sudah melihat dalam keseharian. Kalau Pontianak enggak, paling kan lihat lewat TV gitu kan. Nah itu artinya kalau kontekstual itu ya memang harus fakta nyata. Kalau cerita pohon jeruk memang pohon jeruk beneran gitu ya, paling tidak ditampilkan pohon jeruk itu melalui LCD gitu ya. Lalu yang kedua, penggunaan LKPD ya. LKPD itu kan kadang-kala isinya kan soal, kadang-kala hanya berupa langkah-langkah kegiatan, ya kan? Nah, kemudian melakukan kegiatan percobaan, misalnya di bawahnya mungkin anak suruh membuat kesimpulan apa yang harus dari hasil yang dia lakukan. Nah, LKPD sebenarnya digunakan pada saat kegiatan inti ya. Di akhir pembelajaran boleh juga, tetapi soal-soal di LKPD itu bukan soal evaluasi ya. Iya, Artinya Pak. soal-soal yang ada di LKPD itu bukan soal evaluasi. Itu soal yang berfungsi untuk lebih mendorong anak supaya dia tertarik, terpersona terhadap materi yang akan dibahas, kan itu aja ya. Nah, sedangkan soal evaluasi itu adalah untuk mengetahui berapa banyak atau bagaimana dengan hasil yang sudah kita buat di tujuan RPP itu kira-kira sudah tercapai atau tidak. Nah, jadi soal-soal yang di LKPD dengan soal di evaluasi itu kan beda fungsinya ya. Oleh karena itu LKPD itu tidak kurang tepat kalau dijadikan sebagai alat evaluasi ya. Nah, dia digunakan hanya di kegiatan awal, di kegiatan inti, mungkin di akhir pembelajaran, tetapi bukan soal evaluasi ya, seperti itu ya. Nah dari situ ya mungkin kita diskusikan macam Pak siapa tadi, Epison ya, selalu mengajak anak berdiskusi gitu ya. Jadi anak muncul di situ ada istilah critical thinking, membawa anak berpikir kritis, kemudian komunikasi gitu ya,
saling kerjasama ya, communication, collaboration. Nah itu tadi yang dikembangkan oleh Ibu Pisan secara tampil. Nah itu juga perlu dikembangkan. Nah di samping tadi apa yang menggunakan apa tadi kontekstual, namun masalah pendekatan saintifik itu tetap juga dilakukan. Walaupun tidak urut 5M ya, menanya, menalar, mempraktikkan, mengkomunikasikan, tetapi ada tergambar di dalam RPP di samping menggunakan metode-metode lainnya ya. Nah, jadi itu yang perlu diingatkan. Tapi secara umum sudah bagus saja, tidak juga salah ya. Artinya sudah. Nah, cuma kekurangan samping itu soal biasa. Nah, itu saja ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Yanto ya. Kita berikan aplaus.